Caimin mengatakan bila Amin menang, maka tidak akan ada wisata haram. Kok jadi pernyataannya kayak gitu ya? Barometer wisata itu halal atau haram apa? Kalau kaum sebelah nggak apa-apa memberikan diksi halal haram terhadap benda. Tetapi kalau Caimin yang katanya kader Nahdliyin lalu memakai diksi halal haram di dalam melabeli sebuah tempat, maka ini menurut saya sudah error. Error loh. Barometernya apa coba? Ini kan seperti mereka-mereka yang selalu mengatakan ini celana syar'i, sepatu syar'i, kerudung syar'i. Astagfirullahaladzim. Ini namanya memakai nama, menjual nama syariat untuk jualannya supaya laku. Ini ketidaksopanan seorang hamba kepada Robnya. Barometernya apa coba? Ada sepatu syar'i. Emang yang lain, yang beda dengan sepatu dia bukan syar'i gitu. Kerudung syar'i. Emang yang lainnya bukan kerudung syar'i. Ini kan diksi-diksi yang selalu digunakan oleh mereka untuk jualannya supaya laku. Dan itu menjijikkan menurut saya. Perum syar'i, barometernya apa? Jadi gini, jadi kan yang terkontaminasi itu bukan mereka oleh Caimin, tapi Caimin oleh mereka. Itu poinnya. Berarti kan? Yang terkontaminasi itu bukan mereka oleh Caimin, tetapi Caimin oleh mereka. Kok bisa-bisanya menggunakan diksi halal haram terhadap tempat wisata? Bentar. Oke, coba kita baca dulu beritanya nih. Heboh, Caimin janji tidak ada wisata haram jika Amin menang. Calon Wakil Presiden nomor urut 1 Muhaimin Iskandar atau Caimin berjanji akan mengembangkan wisata halal Indonesia jika terpilih dalam pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden 2029. Dia mengatakan akan menjadikan Indonesia sebagai destinasi wisata halal terbesar di dunia dan tidak ada lagi wisata haram. Enggak, yang disebut wisata haram itu yang seperti apa? Coba kasih contoh satu. Produk-produk yang dijualnya, makanannya haram semua gitu. Emang ada? Coba kasih contoh. Hal itu dikatakan Caimin dalam sambutannya saat menghadiri Haul Masyayikh ke-21 di Ponpes Al Yasin. Kemudian, kita akan lihat tanggapan dari pakar strategi pariwisata Indonesia Taufan Ramdhani menilai pernyataan Caimin sangat berpotensi meresahkan masyarakat, utamanya para insan para wisata Indonesia. Wisata halal bukanlah bentuk islamisasi destinasi. Konsep wisata halal itu berkaitan dengan gaya hidup yang diberikan kepada wisatawan, baik muslim ataupun non-muslim, yang memang menghendaki layanan halal pada saat liburan di destinasi. Menurut Taufan, wisata halal sudah pasti tidak akan membunuh wisata konvensional yang sudah ada selama ini. Aduh, enggak, diksi-diksinya gitu loh. Oh, ini ada klarifikasinya dari Caimin. Setelah timbul polemik, Caimin mengklarifikasi pernyataan tentang wisata halal dan haram. Dalam klarifikasinya, Caimin mengaku salah berbicara perihal itu. Enggak, maksudnya kan ketika dia mengeluarkan pertama kali kalimat itu, apa yang mau dia sasar? Ketika rame lalu klarifikasi, oh itu pernyataan yang salah gitu. Artinya pola pikirnya itu udah terkontaminasi. Ya? Terbunuh watak Nahdliyinya, pola pikir Nahdliyinya oleh kepentingan politik. Itu poin besarnya. Sehingga berani mengeluarkan kalimat-kalimat seperti itu. Yang sangat minhum sekali, sekali lagi. Kalau mereka udah biasa menjual nama syariat untuk kepentingan pribadi mereka. Untuk kepentingan dagang mereka. Biasa. Tapi cobalah kalau orang-orang NU jangan seperti itulah. Jangan seperti itu.
Gak boleh seperti itu. Tidak sopan. Satu kali lagi saya katakan, barometernya apa? Sehingga wisata itu bisa dikatakan halal dan haram. Di jarak gitu antara laki-laki dan perempuan. Misal ada satu pantai, oh ini ditutup mimbar, ini laki-laki, ini perempuan. Emang yang laki-laki doang tidak akan melakukan kesalahan, tidak akan melakukan dosa. Bagaimana kalau homo? Perempuan dan perempuan disatukan, bagaimana kalau lesbi? Kesempatan kejahatan, kesempatan berbuat dosa itu bukan karena dipisah. Itu loh. Jadi tidak tepat sekali mengatakan sesuatu ini wisata halal dan haram. Enggak lah, biar seperti ini aja. Poinnya satu, dia itu ingin merayu publik yang muslim untuk memilihnya, kan itu. Sama seperti halnya, saya ingin mengatakan bila Amin terpilih maka akan membebaskan Palestina dari belenggu jajahan Israel. Bayangkan, dia menjual darah Palestina, dia menjual air mata orang Palestina, dia menjual tangisan orang Palestina, demi untuk kekuasaan. Maksudnya yang realistis aja, berjanji ya berjanji, tapi yang realistis. Jangan yang membuat kemudian kita akan tertawa dengan kalimat-kalimatnya. Ya. Dan lagian bila misal Amin menang, lalu terjadi diplomasi antara presiden dengan pihak Israel dan Palestina, lalu terjadi perdamaian, itu pun bukan berkat dari presiden dan wakilnya, karena memang itu adalah tugas dari undang-undang. Itu loh, tidak ada penjejahan di atas muka bumi ini, perintah undang-undang itu. Dan lagian ya, itu namanya hanya menjual darah, air mata, keringat, kesusahan Palestina demi untuk kepentingan politik. Dan sebetulnya dikonfirmasi ketika di podcast Deddy Corbuzier, Caimin itu mengatakan ketika BBM gratis bila dia jadi presiden, lalu tunjangan untuk ibu hamil 6 juta tunjangan untuk ibu hamil, sehingga ada netizen itu yang berkomentar, oh gitu ya, ya udah saya makan hamil terus aja. biar ditunjang oleh pemerintah setiap hamil 6 juta. Dan itu tidak akan bisa terrealistis gitu. Tidak akan bisa realisasi dan dikonfirmasi. Oh, itu hanya kampanye aja. Bagaimana kemudian citra politik, citra partai politik, citra orang-orang politisi akan semakin buruk bila pernyataan-pernyataan sembarangan itu dikeluarkan dan ditilai oleh publik. Oh, hanya untuk merayu, tidak akan menjadi realitas di kemudian hari. Itu loh. Kembali lagi, saya sangat menyayangkan Caimin mengeluarkan pernyataan itu sebagai kader Nahdliyin yang pola pikirnya mestinya sudah sangat plural, memahami keberagaman, dan diksi-diksi ukhrawi itu jangan dikeluarkan hanya untuk kepentingan politik, kepentingan dagang, kepentingan suara. Jangan, yang normatif-normatif aja lah. Gak enak kita melihatnya sebagai sesama kader Nahdliyin, kalau memang Anda kader Nahdliyin gitu loh ya. Terkejut saya bos ketika Caimin mengatakan wisata halal, wisata haram. Apa ini? Ada satu peristiwa yang menarik. Dulu itu ketika zaman perang, Sayyidina Umar ibn Khattab, dia itu punya sekretaris namanya Malik Ad-Dari. Ya. Ketika akan perang, Sayyidina Umar ibn Khattab itu menulis aturan-aturan yang boleh dan yang tidak boleh. Termasuk salah satu aturannya tidak boleh merusak satu salib pun yang ada di gereja. Tidak boleh menghancurkan gereja, tempat ibadah yang lain. Lalu Malik Ad-Dari itu dia mengatakan, katakan aja Sayyidina Umar bahwa ini adalah syariat agama, ya, syariat Allah melalui Umar. Sayyidina Umar bin Khattab itu marah. Jangan kau tulis bahwa itu adalah syariat. Karena yang bisa mendeteksi bahwa ini syariat atau tidak, yang bisa mengatakan bahwa ini syariat atau tidak adalah Kanjeng Nabi Muhammad. Dan saya bukan Nabi.
Tulis aja, bukan syariat Allah melalui Umar, tapi ra'yul Umar, itu pemikiran Umar. Bayangkan sekelas Sayyidina Umar di dalam melaksanakan sesuatu tidak berani menamai pola pikirnya sebagai syariat, sebagai produk syariat. Itu ra'yul Umar aja, pikiran Umar. Ini sekarang Caimin ingin mengatakan sesuatu, melabeli wisata dengan wisata halal, wisata haram. Tidak sopan itu namanya. Kapan ente diberikan wahyu oleh malaikat Jibril untuk memberikan nama bahwa ini wisata halal, wisata haram? Kan kalau sudah menjadi produk syariat itu mesti ada kemudian include perintah dari langit gitu loh. Bukan pemikiran kita. Kalau pemikiran kita ya pemikiran kita aja. Jangan dikatakan sebagai syariat Allah. Jangan dikatakan sebagai pasti halal, pasti haram. Tuh. Tadi saya sudah singgung banyak contohnya. Sepatu syar'i, bentuk sepatu semuanya kayak gitu kok. Itu tidak sopan. Apalagi warna pink. Kapan Nabi Muhammad memakai sepatu warna pink? Nggak pernah. Jadi janganlah dibuat-buat. Pakaian itu yang penting tutup aurat, tidak transparan, tidak menyerupai lawan jenis, ya, tidak ketat. Itu 4T. Bentuknya gimana silahkan terserah. Jadi jangan dikatakan bahwa ini adalah kerudung syar'i, ini sepatu syar'i, baju syar'i. Enggak ada. Ya, yang penting 4T. Tutup aurat, tidak transparan, tidak ketat, tidak menyerupai lawan jenis. Itu konsep pakaian, mau kerudung, mau baju, mau sepatu atau apapun itu. Kalau sepatu kan ya sepatu kayak gitu, semuanya juga sama. Yang penting kerudung, baju ya. Itu konsepnya 4. Oke lah, mudah-mudahan ada manfaatnya. Jadi jangan jadi terkontaminasi Caimin. Sayang sekali ya. Terbukti ya sekarang Caimin yang terpengaruh, bukan Caimin mempengaruhi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.